Oke ya, sekarang kita lihat nomor 1 ya. Nomor 1 ini terkait dengan vektor ya. Di sini ceritanya adalah diketahui vektor A dan B mempunyai nilai yang sama yaitu 10 satuan. Jadi ini nilainya ya. Jadi di sini disebutkan nilai vektor A itu sama dengan vektor B ya. Ini nilainya sama dengan 10 satuan. Nah, kedua vektor dapat digambarkan di bawah ini gitu. Bila vektor R adalah jumlah dari vektor A dan B, nilai akar 3 dianggap 1,3, akar 2 1,4, maka komponen vektor R pada arah sumbu X dan Y dapat dinyatakan. Ya sudah, jadi di sini tinggal dijumlahkan saja ya. Jadi mungkin lebih mudah kalau kita nyatakan dengan vektor satuan I dan J. Nah, jadi nanti vektor R itu kan penjumlahan ya antara vektor A ditambah dengan vektor B gitu. Nah, sekarang kalau Bapak tanya ya, vektor A itu kalau dinyatakan dengan vektor satuan I dan J, kira-kira bisa dinyatakan dengan apa? Ingat ya, jadi di sini komponennya, ini kan tadi panjangnya A itu kan 10 satuan. Ya, ini sama dengan 10 nih. Ya, berarti kalau begitu, panjang ini dari sini sampai sini, ini kan komponen X-nya ya, itu pakai sin atau pakai cos? Kalau di samping ini, cara nyarinya? Cos. Pakai cos ya. Nah, jadi di sini 10 cos 30. Jadi 10 dikalikan dengan cos 30 ya. Cos 30 derajat maksudnya. Cos 30 derajat berapa? Halo? Cos 30 derajat? Cos Setengah akar 30 derajat setengah? Akar 3. Akar 3. Ya, setengah akar 3 kali 10 berarti 5 akar 3 I gitu ya. Ditambah, nah yang komponen J-nya kan yang ini. Ini ke sini nih. Ya, ini berarti pakai sin kan? Jadi ini 10 dikalikan dengan sin 30. Ya, kalau sin 30 derajat berapa? Setengah kan ya? Setengah kali 10? 5 ya? J. Ini bisa dipahami? Yang A seperti ini? Halo? Jadi vektor A Ya, bisa Pak. dinyatakan dengan 5 akar 3I ditambah dengan 5J. Sampai situ bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, oke. Jadi yang B. Nah, sekarang yang B. Nah, B ini, lihat. Kalau kita lihat komponennya, arah B-nya ke sana. Nah, berarti kalian harus cari dulu. Yang ini ya. Kalau di sini sudutnya 30 derajat, ya, berarti di sini juga sudutnya 30 kan? Nah, di sini 30 nih sudutnya. Kan ini dalam berseberangan. Nah, sekarang kalau Bapak tanya, yang ini sudutnya berapa ya? Yang ini maksud Bapak nih. Nah, yang ini. Sudutnya berapa ini? Ingat, ini sudutnya 105 nih. 105 berarti sisanya, yang ini kan berarti 75 bukan? Kan ini semuanya sudutnya 180. Ini sudah 105. Berarti sisanya kan berarti 75 kan? 75 dikurangi 30. Juga berarti di kolom. Hah? Berarti 5. sudut ini berapa? Yang Bapak tunjuk nih. Nah, 40? 45. 45 derajat. Gitu ya. 45 derajat. Nah, berarti komponen B ini, B ya, kalau dinyatakan dengan IJ, berarti I-nya kan yang ini ya. Nah, I-nya yang ini. Nah, panjang segitu I-nya. Jadi berapa? B-nya kan juga 10 nilainya ini. Ini nilainya 10 juga. Berarti ini 10 cos atau sin yang ini. Halo? Yang bawah ya, yang Nah, cos. Cos. cos ya. Cos 45 berapa? Setengah akar 2. Setengah akar 2 kali 10? 5 akar 2. Nah, jadi di sini 5 akar 2. Tapi hati-hati, arahnya ke kiri ya. Arahnya ke kiri. Jadi di sini apa? Min ya, I. Nah, kalau yang ini ke atas. Ke atas jadi tetap positif ya. Ini kan ke atas nih. Nah, jadi di sini plus sama ya. Jadi ini kan sin sama cosnya sama kan kalau 45 derajat ya, karena ini sudutnya 45, sin dan cosnya sama, setengah akar 2. Berarti di sini juga 5 akar 2J gitu ya. Oke, nah di sini kita tinggal jumlahin aja. Kita gunakan harga yang sudah dinyatakan tadi. Kalau akar 3 itu sama dengan 1,7. Kalau akar 2 itu sama dengan 1,4. Nah, ini yang kita pakai. Ya, jadi nanti ini bisa diganti ya. Nah, yang ini 5 akar 3. Nah, akar 3-nya diganti dengan 1,7. Jadi 1,7 dikalikan, salah, bentar. 1,7 dikalikan dengan 5. Itu berapa ya? Ini kan 5, masih 3 ya. 8,5, betul?
Jadi 8,5I ditambah dengan 5J gitu ya. Nah, yang ini juga sama. Ya. Jadi 5 dikalikan 1,4. Itu berapa? 5 kali 1,4? 7. 7 ya. Jadi min 7 nih. I ditambah dengan, sama nih ya. 7J gitu. Ya sudah, berarti ini jumlahin aja kan. Nah, kita jumlahkan, kita dapat R. Nah, R-nya jumlahin aja. Berarti berapa? 1,5I ditambah dengan berapa nih? 12 ya? 12J gitu. Nah, kan yang ditanyakan adalah komponen R pada arah sumbu X. Nah, pada arah sumbu X yang ini kan X-nya. Kemudian pada arah sumbu Y. Nah, berarti yang ini kan, ini Y-nya. Gitu. Jadi jawabannya apa dong? A, B, C, D, E? A. Yang A. A. Oke ya. Nah, jadi cuman gitu aja. Jadi kita mengganti vektor A sama B dinyatakan dengan komponen I dan J. Gitu ya. Caranya begitu. Mencari komponen I sama J-nya. Ada pertanyaan nggak? Nomor 1. Oke ya. Sekarang kita lihat nomor 2. Masih tentang vektor nih ya. Nomor 2. Nah, di sini ceritanya diketahui vektor A searah dengan sumbu X positif. Ya, jadi kalau Bapak gambarkan kira-kira X positif itu kan ke kanan ya. Misalnya ke sana tuh. Nah, ini vektor A-nya. Ini vektor A. Kemudian vektor B searah dengan sumbu Y positif. Berarti ke sana tuh. Nah, jadi ini misalnya vektor B-nya. Ya. Dan ini berarti saling tegak lurus kan? Nah, ini saling tegak lurus. Dan D adalah suatu nilai skalar. Jadi D itu skalar ya. Jadi nggak punya arah. Arah vektor hasil dari, nah yang pertama A cross B. Kalian masih ingat nggak? Kalau A cross B, jadi itu misalnya dihasilkan vektor baru misalnya ya. Dihasilkan vektor baru, namanya vektor C misalnya. Nah vektor C itu sama dengan vektor A cross B misalnya ya. Nah berarti arah C kemana? Masih ingat nggak? Cara menentukannya, kalian gunakan kaidah tangan kanan. Kaidah tangan kanan ya. Jadi kalau misalnya ini jempol, ya, kemudian ini jari telunjuk, jari tengah, kemudian jari manis, kemudian jari kelingking gitu ya. Nah, kurang lebih ginilah ya. Ini maksudnya tangan ya. Nah, gitu. Nah, nanti si jempol ini itu menyatakan arah hasilnya, jadi vektor C-nya gitu ya. Nah, sementara nanti ini sudutnya. Nah, ini arah sudutnya ya. Jadi di sini misalkan theta gitu ya. Nah, jadi sudut antara A dan B gitu. Jadi kalian lihat C itu kan hasil kali antara cross B. A cross B. Berarti A itu diputar ke B. Diputar ke situ tuh. Nah, ini sudutnya. Jadi A cross B. Nah, terapkan kaidah tangan kanan. Kalau kalian terapkan kaidah tangan kanan, A-nya diputar ke B. Itu hasil apa? Jempolnya menghadap kemana? Coba terapkan kaidah tangan kanan. A putar ke B. Itu jempolnya kemana? Bisa dirasakan itu jempolnya kemana? Jempolnya menuju kalian bukan? Oh iya, iya. Ya kan? Jadi jempolnya menuju kalian. Jadi gimana yang gambarnya ya? Ini jadi tangannya itu nanti kalau apa namanya ya nanti jempolnya itu ke sini gitu. Gimana menggambarnya ini ya? Nah jadi maksudnya tangannya gini gitu ya. Nah jadi jempolnya itu menuju kalian gitu. Jadi ke sini nih arah vektor C-nya. Ini C-nya ke situ. Jadi menuju kalian, jadi menuju kita. Nah kalau menuju kita, kalau ini adalah sumbu X dan ini sumbu Y, berarti C itu berarti sumbu apa dong ini? Sumbu Z kan? Z positif ya itu ya. Nah, jadi C-nya ini ke arah sumbu Z positif. Z positif tuh. Ya. Bisa di ini kan ya. Nah, jadi gini nih tangannya. Di video Bapak ada ya. Nah, jadi itu menuju ke kita. Jadi kalau A cross B itu nanti jempolnya ke kita. Ya. Digambar di video Bapak ada nggak? Gambar di situ. Perhatikan tangan Bapak. Ya. Jadi A putar ke B. Nanti C-nya itu menghadap ke kita kan? Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Bisa. Nah, sekarang sebaliknya. Bagaimana kalau B cross A? Nah, jadi di sini B cross A ya. Nah, kalau B cross A, itu artinya B-nya diputar ke A.
Ya, coba terapkan lagi ya. Nah, tadi di sini ini adalah vektor B-nya. Nah, ini vektor A-nya. Ini vektor A nih. Nah, jadi kalau B itu cross A, ini misalkan menghasilkan vektor apalah, vektor D misalnya ya. Nah, itu kemana vektor D-nya? Coba putar. B cross A. Jadi B-nya diputar ke A. Gitu. Ya. Masuk bukan? Jempolnya kemana? Menunjuk monitor bukan? Iya, Iya kan? Nah, itu berarti ke sumbu mana? ke sumbu atasnya nggak sih? Kan ke sana, sebaliknya. Ke sana tuh. Ini Sebaliknya. vektor D-nya. Jadi kalau ini tadi sumbunya adalah Z positif, berarti ke situ Z negatif. Z negatif gitu ya. Nah, jadi D itu ke sumbu Z negatif, D ini. Ini Z negatif arahnya. Ya, jadi C itu ke sumbu Z positif, yang sekarang ke Z negatif. Gitu. Nah, terus kalau B dibagi dengan D, kan D-nya itu skalar. Nah, vektor dibagi skalar, ya arahnya tetap kan. Kan B itu arahnya ke sumbu Y kan. Ya, tetap aja ke sumbu Y yang ini, gitu ya. Nah, jadi nanti pasti Z-nya itu Z positif, apa namanya, Z positif, Z negatif, kemudian ke sumbu Y positif. Nah, terus kalau A dot B, masih ingat? Kalau A dikalikan titik dengan B, itu kan sama aja dengan besarnya A, dikalikan besarnya B, dikalikan dengan kosinus sudut apitnya. Besarnya A tadi kan 10, besarnya B 10. Nah, sekarang cos 90 derajatnya berapa? Cos 90 derajat? 0. 0. Jadi nanti hasilnya adalah 0. Ya, jadi jawabannya yang mana nih? Z positif, Z negatif, Y positif, dan 0. Berarti yang D ya? Oke, bisa dipahami nih?